Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aan Widiono, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA lanjut, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berdiskusi pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan hewan, pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah kepunahan. Di sini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alif Naufal Baitu Sasti, Eva Farihatin Risma, Fahmi Feris Firmansyah, Darin Sabit Tauhid, Siti Nisa Adah, dan Yunita Khairul Fitria. Selanjutnya yaitu cara perkembangbiakan makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2. Yang pertama, secara generatif atau kawin, yaitu perkembangbiakan yang ditandai dengan adanya penyerbukan atau pembuahan pada bunga. Yang kedua, yaitu cara vegetatif atau tidak kawin, yaitu perkembangbiakan melalui bagian tumbuhan itu sendiri. Di sini cara vegetatif ada 2 cara, yaitu secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu terjadi tanpa campur tangan manusia. Contohnya yaitu spora, tunas, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal, geragi atau stolon, dan tunas adventif. Yang kedua yaitu vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini melibatkan campur tangan manusia. Contohnya yaitu tek, cangkok, okulasi atau menempel, menyambung, dan merunduk. Selanjutnya yaitu cara perkembangbiakan hewan
ada 3, yaitu yang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovipar atau bertelur. Contohnya yaitu ayam, itik, bebek, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vivipar. Di sini vivipar adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Contohnya yaitu sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Dalam kelompok hewan ini biasanya memiliki daun telinga. Hewan betina vivipar mengalami proses kehamilan sebelum melahirkan anaknya. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan hewan secara ovivipar. Ovivipar yaitu perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya yaitu kadal, ular, dan hiu. Untuk poin C yaitu tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Yang pertama adalah penebangan liar. Hutan merupakan tempat resapan serta cadangan air, tanah bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Selain itu, hutan juga merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung sebagian besar makhluk hidup. Apabila pohon-pohon di hutan ditebang secara liar untuk industri kepentingan pribadi atau apa gitu, ya secara berlebihan, maka akan berpengaruh kepada kehidupan yang ada sebelumnya, dan juga akan berkurangnya oksigen. Selain itu juga daerah resapan air berkurang akibat dari penebangan pohon secara liar. Yang kedua adalah kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan jalan yang melewati hutan dapat merusak lingkungan. Pohon-pohon yang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan hewan ditebang sehingga hewan-hewan tersebut akan terancam keberadaannya. Yang ketiga, pembuangan limbah dan sampah. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan manusia pasti akan menghasilkan sampah ataupun limbah. Sampah atau limbah tersebut ada yang mudah diuraikan dan ada yang sulit diuraikan. Jika pengolahannya tidak tepat atau tidak dilakukan dengan benar, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Yang keempat adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Seperti contoh yaitu dengan menangkap hasil tangkapan ikan yang secara berlebihan, juga menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, maka akan merusak kerusakan habitat yang ada yaitu di laut. D. Pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah kepunahan. 1. Hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik atau tidak bijaksana, yaitu A. Melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara yang semena-mena, biasanya menggunakan bom atau pukat, harimau, dan sebagainya. Kemudian B. Penebangan atau penggundulan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Ini sudah sering terjadi di lingkungan kita, bahkan di Jepara banyak penebangan hutan yang entah itu milik pemerintah ataupun milik masyarakat yang sehingga membuat ekosistem dari makhluk hidup berkurang atau semakin menyempit. Kemudian C. Pembangunan atau penginapan berupa villa-villa di daerah pegunungan. Kemudian D. Adanya sistem pertanian berpindah-pindah. Jadi kalau sistem pertanian berpindah-pindah ini contohnya seperti membuat sistem pertanian di hutan atau di gunung. Biasanya kalau teman-teman yang suka naik gunung, kemudian setelah itu tidak digunakan lagi
atau mungkin tanahnya kurang subur atau mungkin tandus dan sebagainya, kemudian pindah ke tempat lain. Nah, itu tidak baik juga karena nanti ekosistem hewan akan semakin menyempit atau semakin berkurang. Beberapa contoh macam hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Jadi di sini kita akan mengenali apa saja hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Yang pertama ada badak bercula 1, harimau Sumatera, burung cendrawasih, komodo, gajah, orangutan, anoa, dan burung kasuari. Sedangkan di tumbuhan ada Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai, kemudian kayu cendana, anggrek hitam, buah merah ya. Buah merah ini biasanya digunakan untuk pengobatan. 2. Pelestarian makhluk hidup. Keberadaan dari hewan dan tanaman atau tumbuhan sangat dibutuhkan oleh manusia karena sebagian besar kebutuhan manusia bersumber pada keduanya, sehingga keberadaannya harus dilestarikan. Jadi manusia tidak bisa menghindar dari tumbuhan ataupun hewan ya, karena kita hidup ini juga butuh hewan, butuh tumbuhan. Kita makan juga banyak yang dari hewan, contohnya ayam, daging sapi dan sebagainya, ikan juga. Kemudian kalau tumbuhan biasanya kita juga sayur-sayuran dan sebagainya ya. Kemudian 3, ada jenis pelestarian makhluk hidup dan manfaatnya. Yang pertama, pelestarian tumbuhan. Cara pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan hutan yang ada. Jadi tetap menjaga lebatnya hutan, rimbunnya hutan, dan tidak membakar sembarangan atau menebangi dengan sembarangan. Kemudian yang kedua, pelestarian hewan. Tindakan pelestarian hewan yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, pembuatan undang-undang perburuan. 3, pembuatan tangga ikan di daerah perairan sungai. Kalau di Indonesia, alhamdulillah sudah banyak karena memang sudah banyak hewan yang hampir punah ya. Sudah dibuatkan undang-undang, sudah dibuatkan cagar alam, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Kemudian menjaga supaya tidak terjadi kepunahan pada berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Dan yang terakhir, tempat untuk mengembangkan penelitian dan ilmu pengetahuan. 5. Perlunya pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan. Cara yang dilakukan sebagai pelajar supaya tetap lestari adalah salah satunya sejak dini belajar melalui materi di sekolah atau bisa langsung mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelestarian flora ataupun fauna tersebut. Jadi kalau di SD atau di MI sudah diajarkan beberapa macam materi yang berhubungan dengan pelestarian hewan, bagaimana cara menjaga lingkungan, dan sebagainya. Dan dikenalkan berbagai macam hewan yang sudah hampir punah. Itu ada di materi MI atau SD kelas 5 kalau tidak salah, kelas 5 dan kelas 6. Kemudian tujuan mengunjungi tempat tersebut ya, untuk memperkenalkan terhadap keanekaragaman hayati dan untuk meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan kepada para pelajar. Jadi untuk berkunjung ke tempat pelestarian hewan dan tumbuhan manfaatnya sangat banyak. Bisa membuat anak-anak tahu atau pelajar paham bahwa ini loh tumbuhan ini yang hampir punah, hewan ini loh yang hampir punah. Dan Terima kasih apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.